Karena suaminya itu sudah rontok, dia tidak bisa menjadi imam. Anak laki-lakinya ya mirip kayak orang yang tidak bisa menjadi imam. Seperti wanita pasti. Punya hati seperti wanita. Kalau saya dikatakan membela, enggak, saya enggak membela. Saya terbiasa mencari solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Di video kita kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir bersama kami di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Lee. Waalaikumsalam Pak Tung. Kali ini kita agak serem nih, pembahasannya agak serem nih Ji. Serem ya. Jangan nakutin dong. Sobat beriman, mudah-mudahan nanti apa yang kami bahas, kami kaji, kami pelajari di sini bersama guru kami, guru kita semua bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini Pak Ustadz Panji, kadang-kadang di kehidupan sehari-hari itu kan kita melihat ada perilaku-perilaku yang agak aneh, menyimpang. Ya, agak menyimpang itu, seperti misalnya ya saya lihat satu orang gitu, laki-laki lah, ternyata dalam kehidupan apa namanya itu kesehariannya atau kehidupan boleh dibilang asmara atau apa ya, itu dia suka sama sesama jenis itu Pak Ustadz ya. Gay lah, katakan seperti itu. Kecenderungannya apa sih sebenarnya yang bisa membuat seseorang itu menjadi seperti itu Pak Ustadz? Ini kita akan belajar lagi nih supaya mungkin nanti kalau bisa ada solusi dari Pak Ustadz seperti itu ya, bisa merubah kalau memang perilaku itu kan dianggap salah menurut syariat. Kira-kira gitu Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, memang kalau perilaku laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan, laki-laki senang perempuan bukan istrinya, ya salah. Salah juga. Iya. Ya itu salah. Ya memang yang mau kita ceritakan ini kan yang dihangat-hangatnya ya. Betul Pak. Istilahnya siapa itu yang pemain band itu apa? Coldplay. Iya. Yang mendukung LGBT ya. Ntar lagi mau konser Pak Ustadz di Indonesia itu. Ya kalau saya insya Allah nggak akan nonton. Nah, sebenarnya orang-orang yang punya sifat yang seperti itu dan itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala, dilaknat. Dan dulu zamannya Nabi Lut itu juga dihujani batu ya. Nah, sebenarnya kalau zaman-zaman sekarang memang ada beberapa hal yang harus kita pikirkan sebagai seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala. Satu, jangan menyalahkan orang yang sudah bertabiat seperti itu. Jangan menyalahkan orang yang bertabiat seperti itu, tapi cari solusinya. Ya, solusinya gimana? Ya dikasih kajian boleh. Solusi itu kan macam-macam. Disuruh olahraga boleh, macam-macam. Suruh umpamanya kerja keras boleh. Untuk menghilangkan sifat itu terserah aja. Tapi solusi melupakan kayaknya. Kan begitu sih. Jadi untuk melupakan, nah itu boleh aja. Mau disuruh apa aja, ngaret boleh. Yang penting cari solusi, jangan dihujat. Kalau ada seseorang yang menghujat seperti itu, nggak perlu. Yang menghujat itu biarlah Allah. Kita manusia itu harus cari jalan keluarnya. Sama seperti umpamanya kita belajar tentang matematika, nggak bisa, teman kita nggak bisa, nggak perlu dihujat. Biarin urusannya teman kita yang nggak bisa itu dengan guru, bukan dengan kita. Nah, maksud saya begini,
Jangan kita orang Islam itu menghujat orang-orang LGBT. Mereka itu terlahir seperti itu bukan kemauan dia, persentase besar. Bukan, LGBT ya. Kalau bencong kadang-kadang malah kemauannya dia, kalau yang bencong itu. Gimana itu maksudnya? Ya, dia menginginkan seperti itu. Kalau LGBT enggak, dia gay itu enggak. Dia mencoba untuk gimana mau normal tapi nggak bisa. Gitu. Nah ini sebagai orang Muslim jangan cari solusinya. Ya. Nah bagaimana kok bisa orang itu laki-laki suka laki-laki? Insya Allah yang dari penelitian saya awalnya dulu yang saya amati banyak kejadian. Satu, orang tua dari anak yang kena LGBT ini, orang tuanya, ini dulu ada persoalan. Nomor satu persoalannya adalah biasanya ibunya lebih dominan daripada ayahnya. Maksudnya dalam mengatur rumah tangga? Ya, dominan itu macam-macam ya. Jadi mau mengatur rumah tangga, mau hartanya lebih banyak daripada itu, ayahnya, ibunya lebih berkuasa, namanya. Walaupun bapaknya itu kelihatan tentara, jenderal, tapi kalau memang ibunya, istrinya si jenderal itu bapaknya lebih berkuasa, sehingga si istrinya si jenderal itu si suaminya nggak direken itu nggak dihargai, nggak di ini loh, itu anaknya bisa aja melambai, jadi ada genetik gay. Dan itu banyak, bisa dilihat siapa yang seperti itu kelihatan itu dominan istrinya. Jadi ibunya si mas-mas yang gay ini, kita bilang mas-mas dulu ya, itu dominan, entah dia itu punya uang yang besar sehingga tidak perlu menghargai suaminya seperti itu. Dan ini terjadi di negara-negara barat, di mana negara barat itu wanita itu juga berkarir. Sehingga dia tidak perlu hormat dengan suami. Nah, disitulah gay itu akan muncul sangat banyak sekali. Memang dari awal itu tadi Islam itu udah memang benar ya, jadi istri itu harus menghormat suami, istri itu harus patuh suami. Iya itu. Maka kalau itu dilanggar, dapatlah dosa yang menyebabkan hal itu. Ya. Masya Allah. Jadi memang benar, makanya kenapa kita itu berpegang pada Islam ya itu, karena memang istri harus hormat kepada suami, punya harta tidak punya harta hormati. Benar. Seperti anak hormat kepada orang tua itu mau nggak punya uang, orang tua itu mau orang tuanya itu bukan Muslim. Kalau ini orang Muslim ya anaknya ya, orang tuanya bukan Muslim, orangnya itu perampok, hormati aja. Ya, karena itu adalah cara Allah. Makanya memang betul kalau di dalam syariat kita wanita atau istri harus hormat kepada suami itu awalnya. Jadi si istri itu tidak sadar membawa dirinya itu menuju tidak hormat kepada suami. Itu satu. Entah tentang hartanya, dia lebih tinggi daripada suaminya, atau tentang ayahnya yang berkuasa, atau tentang dia yang berkuasa. Kuncinya adalah di ibunya ini tidak menghormati atau tidak menghargai, lebih kasarnya itu tidak menghargai suaminya. Jadi nanti kalau Allah mengizinkan salah satu anak laki-lakinya seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, inilah solusi agar orang-orang yang gay, yang LGBT itu kalau memang mendengar acara ini memahami. Kalau memang dia tidak menginginkan seperti itu dan tahu ini dosa, ayo kembali ke jalan Allah Ta'ala. Sama seperti umpamanya seorang PSK, ya nggak perlu kita hujat apa pekerjaannya. Iya kan? Bener. Saya kenal teman saya hobinya selingkuh, ya kan nggak perlu saya itu menghujat kalau selingkuh terus, kan nggak perlu. Nggak perlu, ya itu benar nggak perlu. Tapi harus jangan cukup selesai seperti itu.
Ya kalau memang lagi seneng-senengnya ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah biarin aja. Paling resikonya di keluarganya kan begitu. Nah, LGBT seperti itu, kalau momennya kita ajak mereka itu untuk menata kembali kehidupan agamanya, baik dari dia sendiri yang LGBT maupun dari orang tuanya, ayo gitu, ayo kita berusaha. Karena yang namanya menuju surga itu susah. Umpamanya dia, kan ini bukan dosa saya Ustaz. Iya, bukan, tetapi ini kalau kamu ingin kembali, ya ayo, sama seperti yang lainnya. Nggak ada yang perlu dihujat dari kamu, tapi kalau kamu mau, ya itu. Padahal resikonya orang LGBT apa? HIV. HIV itu memang orang-orang yang punya hati yang keras, hati yang kaku, punya prinsip yang kaku, yang sulit untuk diberi masukan. Itu rata-rata orang HIV itu seperti itu. Oh, berarti nggak mesti harus gay atau LGBT Nah, dulu bahasanya? narkoba juga bisa dia dapat kena HIV. Jadi nggak harus seperti itu, cuma persentase besar di situ. Oh iya. Dia dari seperti bangsa Sodom, kaum Sodom, ya, atau nyuntik karena narkoba itu bisa, cuma persentase terbesar dari itu. Dan kalau boleh saya cerita, sebenarnya beberapa orang yang bertemu dengan saya dan ingin sembuh, alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Insya Allah diberi kesembuhan salah satu, saya nggak cerita dia siapa, tapi ada salah satu pasien yang dia juga paramedis ya. Paramedis yang dia memang sejak kecil dia itu bermimpi, mimpi basahnya itu dengan laki-laki. Sejenis. Kamu dulu dengan laki-laki atau dengan perempuan lah Pak Ustaz? Perempuan ya. Milih enggak dulu kamu? Milih ya. Mimpinya kok milih ya. Milih siapa, kejadian siapa. Tapi maaf Pak, itu harus punya keinginan yang kuat dari seseorang itu tersebut ya Pak Ustaz? Iya, orang itu mau belajar sholat kan dari dirinya sendiri. Jadi tetap la ikraha fiddin itu harus kita terapkan. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam, itu harus kita terapkan. Jadi nggak bisa kemudian saya ngomong, enggak perlu lah. Istilahnya kalau orang melihat seperti ini, udah tahu caranya, oh saya yang ini ketemu, ayo ketemu. Dan juga teman-teman yang ada, mamanya ada teman dakwah yang dia LGBT, ya ayo saya bantu. Kalau ada. Aduh, Ustaz, sebelum jauh nih, tadi seperti yang saya utarakan, akibat dari istri yang tidak menghargai suami. Nah, kemudian kalau setelah lahir akibat dari istri yang tidak menghargai suami ini, anaknya ini gejala untuk menjadi gay ataupun sejenis yang lainnya, itu biasanya di umur-umur berapa tuh Ustaz? Itu tergantung. Tergantung. Jadi tergantung kadar istrinya tersebut. Kalau istrinya itu kadarnya kecil, ya itu nanti munculnya setelah dia SMA atau SMP atau setelah dia lulus, kemudian baru aku kok gini ya, itu bisa. Maksudnya kadar tidak menghargai suaminya? Ya, kalau kadar tidak menghargai suami itu keras, kuat, dan itu kekeh, nah sejak kecil itu sudah mimpi basahnya dengan laki-laki si anak itu. Kemudian apa yang harus dilakukan ibu-ibu ini atau istri ini melihat anaknya seperti itu? Apakah dia harus bertobat atau gimana? Ya harus tobat. Yang saya ceritakan paramedis ini itu memang bertemu dengan saya. Memang beliau orang tuanya orang terpandang lah di negara ini. Ya. Kemudian tahu dan cerita benar gini. Iya benar kelop. Terus kemudian saya tanya, Ibu, apakah Ibu lebih dominan dalam mengatur rumah tangga? Nah, ibunya cerita, iya karena suami saya yang menyuruh saya ngatur rumah tangga. Tapi memang kelihatan jelas,
istrinya mengatur rumah tangga, apa namanya, dominan lah, lebih dominan dari cara bicara, kemudian ngomong dengan suami, itu kan kelihatan, didengerin gitu kan tahu kalau ini si istri lebih dominan dari suaminya. Nah memang kalau yang para medis itu saya masih ingat ya, itu suaminya memang sejak awal dia itu berjanji pada Allah kalau dia sudah menikah semua urusan rumah tangga istri saya. Jadi dia hanya cuma kerja, jadi dia tidak bisa menjadi imam. Nah ini yang para medis ini, karena suaminya itu sudah rontok, dia tidak bisa menjadi imam, anak laki-lakinya ya mirip kayak orang yang tidak bisa menjadi imam. Seperti wanita pasti, punya hati seperti wanita. Itu diantara itu, jadi istrinya dominan, suaminya itu tidak bisa menjadi imam, kuat untuk menjadi dia LGBT. Dan dia ngakuin, betul. Nah, disinilah caranya untuk bertobat. Yang pertama, ibunya harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk mendobrak yang ada pada hati, mata, telinga, pikiran, motorik, seluruh tubuhnya. Loh kenapa itu dosa itu ada di situ? Iya, karena Allah itu sebenarnya secara fisik dia pria, tetapi secara batin dia punya seperti wanita. Jadi batin laki-lakinya itu terkunci dengan batin wanita. Lalu laki-lakinya masih, karena fisiknya laki-laki. Cuma yang muncul yang mendominasi itu wanita. Jadi si para medis tadi itu cerita kalau saya itu mendengar suara laki-laki yang intonasinya begini itu saya langsung deg-degan, Ustaz. Deg-degan terus. Apa itu maksudnya? Deg-degan terus. Deg-degan tuh ada takut, ada senang atau apa? Deg-degan seneng. Deg-degan seneng terus kepingin deket. Kemudian kalau sudah ngomong itu otaknya langsung berpikir saya pingin hubungan suami istri. Saya pingin hubungan seperti bangsa Sodom, kaum Sodom. Itu seperti itu dan itu nyata. Jadi di sini bukan cerita antara LGBT yang dimaki sama orang-orang Muslim. Jangan dimaki, cari solusinya. Wong kita sendiri sebagai manusia juga nggak normal kok sebenarnya. Kan nggak normal. Satu umpamanya tentang emosi kita masih belum stabil, itu kan nggak normal namanya. Iya kan? Nggak, emosi nggak stabil, nggak normal. Kalau kita ketemu sama istri, sama anak masih neken, itu kan nggak normal menurut saya. Nggak normal, itu ya istilahnya cara berpikir yang ya belum Islami menurut saya, itu tetap nggak normal. Ya, sama seperti LGBT itu ya sebenarnya nggak normal, cuma jangan dihujat. Kalau saya dikatakan membela, enggak, saya nggak membela. Saya terbiasa mencari solusi. Saya itu terbiasa mencari solusi, bukan mau menghujat. Biarkan keputusan pengadilan itu ada di tangan Allah. Kalau kita mencari solusi kan, kalau alhamdulillah kayak para medis yang saya bantu sekali, 2 kali, 3 kali ketemu, kemudian dia bilang, Ustadz saya sudah nggak merasa lagi dengan laki-laki, malah saya kok ada rasa seneng ya sama teman seprofesi saya. Lawan jenisnya. Lawan jenisnya. Saya tanya, perempuan apa laki? Perempuan, Ustadz. Oh, itu normal nggak? Ya itu yang normal, saya bilang seperti itu yang normal. Nah, di sini harus ibunya harus tobat kepada Allah Ta'ala. Ayahnya harus menjadi pemimpin, itu jelas. Ayahnya harus menjadi pemimpin. Karena harus sama-sama yang membentuk anak seperti itu ya orang tuanya. Karena ketidaktahuan orang tuanya atau ndablek, kan begitu ya. Ketidaktahuan bisa, ndablek juga bisa. Nah ini harus tobat kepada Allah Ta'ala. Serius bertobat, mohon ampun. Agar LGBT di sini itu, di anaknya itu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala sehingga ini dilepas. Sebenarnya LGBT itu kan sebenarnya ada unsur jinnya yang seperti cewek, kemudian ada unsur dajjal, karena dajjal ini pasti mengunci. Nah, nanti intinya kalau dia seperti LGBT, selain dajjal itu nanti memang ada unsur malaikatnya, makanya Allah mengizinkan orang itu menjadi LGBT. Ada unsur, makanya pada saat orang tuanya itu berubah, mohon ampun berubah, yang ibunya itu dikendorkan, tidak dominan, kemudian ayahnya menjadi lebih jadi pemimpin sebagai imam, walaupun itu belajar lagi, berubah kok, begitu berubah. Satu itu. Yang kedua, ada anak muda
dari Jawa Timur. Sama, dulunya pernah keluar di YouTube kita. Namanya Mas Ahmad, insya Allah seperti itu di Blur. Itu juga sama. Pada saat dia merasa lihat laki-laki itu menggebu. Alhamdulillah dia sudah berkurang, nggak ada rasa senang sama laki-laki. Dan alhamdulillah diberi oleh Allah Ta'ala kesembuhan. Jadi dia normal lagi. Ada lagi instansi pemerintah yang kelihatan gagah-gagah itu pakai seragam. Ustaz, saya penyuka laki-laki. Sama, saya penyuka laki. Saya mohon dibantu karena saya mau tobat Ustaz. Iya, saya bantu ya. Ada yang sudah kena HIV, ada yang belum. Seperti itu, makanya saya bantu. Dan setelah mereka itu paham, mengerti, ya alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Kan cari solusi, bukan dihujat. Apakah keluar dari komunitas itu juga solusi, Ustaz? Solusi, tapi solusi prosentase kecil. Kecil. Karena hasrat itu kan bukan di keluarnya. Sama seperti mamanya kamu tuh, dulunya itu kelompokmu itu cewek-cewek cantik-cantik gitu. Kamu tuh mainnya sama itu aja, main apa saja gitu loh ya. Main apa saja gitu. Suatu ketika kamu keluar dari komunitas itu mau hijrah, tapi hijrahnya hijrah keluar aja nggak kamu? Nyari yang lain. Pinter nih Haji J. Haji J pinter. Nyari temen yang lain. Lanjut nih. Haji J itu jalan keluarnya pinter ya. Makanya Ji, kamu itu harus bersyukur anakmu cewek semua. Kalau anakmu laki sih, alhamdulillah nggak laki. Gimana dulu? Iya. Kalau yang laki, ya kan itu sendiri. Yang satu itu memonopoli, apa tadi? Mendominasi, ya. Haji J diem, habis. Makanya bersyukur. Itu cara Allah menyelamatkan istilahnya. Alhamdulillah Ji. Ada teman kita anaknya laki semua tuh. Tapi dia juga dominan kan sama istrinya. Oh iya lupa. Dia bukan dominan, pura-pura dominan. Ya, jadi intinya adalah solusinya bagi teman-teman istilahnya yang saat ini lagi menerima qadarullahnya sebagai gay, berubah, ayo dibicarakan dengan ibunya, dengan ayahnya, seperti itu. Sama seperti mamanya tidak kelihatan ibunya arogan ibunya nggak arogan, nggak dominan daripada ayahnya, sama-sama ibunya dominan, ayahnya dominan. Tapi ayahnya itu menekan terus sama istrinya. Nah, istrinya akhirnya mencuekkan suaminya, nggak digugu, nggak digagas, nggak di ini. Itu anaknya juga bisa gay. Karena dia suaminya nggak digubris, jadi memang dia nggak ada hormat. Kalau di dalam Islam itu tidak menghormat pada imamnya. Itu anaknya juga gay juga. Sama-sama seperti dominan, tapi lupa suaminya juga menekan istrinya, sehingga istrinya sebenarnya berani sama suami. Cuma biar tidak kelihatan pisah aja, dia nggak ngereken suaminya. Cuekin Suaminya kayak apa, nggak digugu. Akhirnya kan sama. Seperti itu. Tapi kenapa kok ujiannya tidak kepada orang tuanya Pak Ustadz? Ya, kok lari ke anaknya itu Pak Ustadz? Kalau yang itu saya belum pernah tanya sama Allah. Padahal kan dia melakukan berani sama suami misalnya itu kan? Ya itu kan kalau saat ini belum aja. Tunggu aja nanti tanggal mainnya kan gitu. Bisa aja dia kena kanker, bisa aja kena gagal ginjal, kan begitu. Bisa aja, tapi kalau saat itu memang diingatkan dengan yang paling kuat syariat, yaitu istri harus hormat kepada suami. Di situ dia tidak lakukan, selesai. Makanya titipan anaknya dari Allah Ta'ala seperti itu. Kan nggak bisa kita hujat. Benar. Seperti anak lahir dengan kondisi cacat, kan nggak bisa kita hujat. Iya. Nggak boleh kita seperti itu. Iya toh? Jangan. Mereka memang lahir itu kalau ditanyain itu yang menghujat, loh saya itu nggak ingin lahir seperti ini. Dijawab coba, kan gitu. Siapa yang salah? Masa kalau dia itu lahir seperti itu, Allah yang salah, Allah berkeinginan? Kan enggak. Allah itu malah mentakdirkan dari apa yang dikerjakan orang tuanya. Ditakdirkanlah anak seperti itu agar orang tuanya kembali ke jalan Allah. Sebenarnya itu kok proses munculnya penyakit itu ya begitu, munculnya
cacat itu ya seperti itu munculnya. Semua munculnya musibah itu memang dari buah tangan orang-orang itu sendiri. Kalau misalnya seseorang yang sudah beristri itu, Pak, kemudian dia jadi gay itu karena apa, Pak Ustadz, kalau itu? Nah, sekarang saya mau urut nih. Gay. Menurut saya pertanyaanmu itu nggak lengkap. Kalau kamu tanya orang yang sudah beristri menjadi gay, saya mau tanya, yang kamu ketahui gay itu setelah dia punya istri kemudian jadi gay atau sebelumnya kamu tahu? Nah, yang saya tahu setelah beristri lah. Nah itu nggak tahu juga. Karena kan saya belum tahu nih. Iya. Atau memang bisa aja temannya Haji J dulu. Dia sebenarnya gay. Tetapi dia juga orang Muslim. Awang berjenggot dia, iya berjenggot ya dia ya. Saya masih ingat itu. Dia biar tidak kelihatan gemulai dia pakai gamis kan seperti itu. Dia pakai peci haji mamanya. Tapi kan kelihatan dari ngomongnya itu kelihatan, dari gestur itu kelihatan bahwa ini ada yang nggak beres. Setelah ditanyain, memang dulu seingat saya itu saya jawab, kali dulu ibumu itu pengen waktu hamilnya kamu itu pengen anak perempuan. Dan dia jawab memang betul. Pada saat ibunya pengen anak perempuan, kenapa jadinya seperti itu? Ibunya itu getun itu apa ya? Nyesel. Dia nyesel punya anak laki-laki itu nyesel ibunya. Akhirnya nyesel itu kan protes kepada Allah Ta'ala. Oleh Allah Ta'ala diturunkan makhluk yang namanya jin dan ifrit dan dajjal itu diizinkan masuk ke orang yang protes itu sebenarnya. Ke ibunya? Ke anaknya. Ke anaknya. Karena ibunya kan protes anaknya kok saat ini laki-laki. Padahal dia nggak sesuai keinginan. Akhirnya diizinkan. Nih kalau kamu ingin anakmu perempuan, nih. Ditambah lagi setelah lahir agak tahun 2 tahun dipakaikan perempuan. Nah, ya itu jadi mainan perempuan ya jadi. Nah itu yang gila siapa? Kan maknya kalau yang begitu. Tapi kan kita nggak boleh juga menyalahkan secara secara jelas enggak. Tapi kalau memang ibunya mau berubah, ayo sekarang berubah. Tapi perubahan setelah dia itu mengenal bau laki-laki ini si yang gay atau LGBT itu dia sudah mengenal bau laki-laki, dia rasakan baunya enak. Nah, itu juga susah juga. Sulit akan berubah karena dia sudah mengenal. Seperti itu. Dan itu akan menjadi penyakit bagi dia terus-menerus. Makanya kalau memang mau berubah, ayo berubah. Seperti itu. Jangan juga menyalahkan Allah bahwa ya saya kan lahir bukan keinginan saya seperti ini kan gitu. Tapi kan ya sama seperti kalau orang berzina itu kan laki-laki dengan perempuan bukan istrinya itu kan ya sama. Kalau dia udah mengenal itu untuk kembali menjadi normal itu kan butuh perjuangan. Selain perjuangan dia sendiri untuk keluar dari garis itu, perjuangan dimarah sama istrinya kalau ketahuan, Ci. Iya nggak, Ci? Mungkin, Ustaz. Mungkin. Dia nggak tuh? Harus. Dua jawaban yang beda ini ya. Harus dimarah supaya takut. Jadi intinya adalah kita ajak untuk mohon ampun orang tuanya, baik ibu maupun ayahnya di hal titik itu tadi. Ibunya yang mendominasi itu harus berubah, tidak harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Atau ayahnya yang nggak mau bertanggung jawab sebagai imam, jadi serahkan semuanya pada istrinya, itu tidak boleh itu. Laki-laki tetap harus sebagai imam. Walaupun nanti ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang diserahkan pada istrinya, boleh. Umpamanya pekerjaan diserahkan pada istrinya, mau beli jilbab di Tamcet, ya itu serahin aja sama istrinya, jangan suaminya yang beli jilbab kan gitu ya.
serahin aja sama istrinya. Suaminya nganter aja. Suaminya nganter aja cukup lah. Dan ngasih uang. Ngasih uang. Nggak boleh lebih dari ini. Gitu. Itu masih imam, nggak boleh lebih dari ini. Iya ya, itu masih imam itu. Nah, ini harus dimohonkan kepada Allah Ta'ala ampunan. Kemudian bapaknya juga harus berubah. Dan bagi yang ayah dan ibunya keras, kemudian ibunya cuek, tidak urusan dengan suaminya, itu juga tidak boleh. Harus mulai perhatian dengan suaminya, kemudian didoakan anak yang G itu agar menjadi normal. Dan doa ini terus menerus karena di dalam tubuhnya sudah banyak jin yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu menyukai sesama jenis. Jadi itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang muslim dia ngomong tubuhnya nggak ada jin, ketawa saya. Orang muslim atau siapapun orang kalau dia itu marah, dia malamnya atau hari itu dia tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, jin yang suka menjadi marah dia itu masuk. Dan kalau dia marah lagi besoknya masuk, marah lagi akhirnya menjadi tabiat. Dan tabiat inilah yang dibaca-bacain oleh orang tertentu itu setan karena yang ganggu, sehingga temennya yang muslim itu marah itu karena setan. Sebenarnya kalau saya yang setan itu ya yang hobinya marah. Yang melakukan. Setan itu yang mengikuti kok sebenarnya. Hanya nggoda aja dia. Kalau dia yang marah, nah ya itu dia. Kan seperti ini. Wallahu alam. Jadi intinya harus berusaha untuk berubah sehingga doa-doa itu bisa diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai orang muslim jangan menghujat, tapi cari solusi. Oke, Ustadz. Selama dari tadi kita kan belum membahas tentang ini korbannya nih, objeknya nih si gay ini nih. Ya, gay ini gay ini kan istilahnya punya iman juga nih, Ustaz, kalau dia muslim, Ustaz. Kalau pedofil tuh gay nggak sih? Pedofil itu nggak gay. Nggak gay ya. Macam-macam multi. Iya. Pedofil itu turunan dari gay. Cuma yang dia lakuin anak-anak laki-laki. Itu. Kamu ada perasaan? Enggak, kan nonton di TV kemarin ada yang pedofil. Nah, si gay inilah boleh katakan gay ini punya keimanan yang kuat, Ustaz. Menyadari kalau perbuatan atau kelakuannya dia salah nih, Ustaz. Dia ingin berubah, tapi ya tadi perlu perjuangan dari intimidasi teman-teman ataupun dari kebutuhan. Kadang kan gay ini kan disuplai ini kebutuhannya. Kalau nggak disuplai menderitalah dia gitu kan. Kemudian ingin bertobat setelah tahu menonton kita nih Ustaz YouTube, kesalahan itu dari orang tuanya, bisa nggak dia ini memintakan ampun kepada Allah atas dosa orang tuanya yang setelah itu, Ustaz? Iya. Yang saya ingat, yang dari tadi saya cerita ada seseorang yang bernama Ahmad yang ketemu sama saya Jawa Timur itu dia nggak ngomong sama ibunya. Marah? Nggak ngomong kalau dia itu gay. Kalau dia perilakunya gay. Iya, tapi dia berjuang sendiri, mendoakan kesalahan ibunya, mendoakan kesalahan ayahnya yang menyebabkan dia seperti itu. Didoakan beliau. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Itu baru saya acungi jempol, ini anak keren. Jadi dia dengan khusyuk mendoakan untuk dirinya sendiri, untuk ibunya dan untuk ayahnya. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan dia normal. Itu yang tadi sebenarnya ada. Memang inilah yang harus kita pikirkan, bahwa kalau memang Allah mau berkehendak bisa terjadi. Saya hanya memberi masukan, gambaran, dan mendoakan sih iya, tetapi memberikan gambaran yang jelas sehingga dia paham, dia bismillah, dilantunkan doa itu pada Allah Ta'ala. Dilantunkan doa itu, dimohonkan ampunan dosanya, dia mohonkan ampunan dosa ibu dan ayahnya, terus. Dan itu tidak ada 1 tahun. Tidak ada 1 tahun.
Insya Allah dan alhamdulillah itu diizinkan oleh Allah. Makanya di sini jika memang orang Muslim benar, ayolah, ayo sebelum dunia ini selesai atau sebelum teman-teman yang gay itu mati. Kan gitu, kalau udah mati mau dosanya diampun, walau alam, nggak ngerti saya. Nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan. Nah, padahal kayak si Ahmad yang anak Jawa Timur itu, kalau menurut saya, karena dia niat kuat, ketemu dengan orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala pas, nasihat untuk doanya itu pas, dan dia lantunkan setiap hari, setiap sholat, setiap malam, setiap saat dia sholat, setiap saat dia itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan didoakan orang tuanya. Alhamdulillah Allah memberikan jalan, dia menjadi normal. Amin. Seperti itu. Nah, ini adalah kelas bahwa insya Allah kalau memang punya keinginan yang kuat, insya Allah atas izin Allah itu bisa aja Allah memberikan kenormalan. Seperti umpamanya kamu kalau punya teman dulunya mau hobinya main perempuan, ya kalau memang dia tobat, kamu ajak jangan begitulah, ayo, kemudian kamu ajak baik, normal kan ya insya Allah bisa. Iya kan ya? Iya. Iya. Iya Pak Tung, benar. Iya. Tapi kalau gay apa sama dengan yang seperti itu ya Pak Setia? Iya kan beda, kalau itu kan nafsu. Oh. Nafsu aja, kalau umpamanya dulu kamu dikerja di BUMN, kamu kan ada uang-uang panas yang untuk bermain-main yang katanya entertain. Ya kalau ada pejabat datang itu di entertain ya gitu ya. Iya. Saya nggak tahu sih, karena saya belum pernah masuk di BUMN. Jadi kalau di entertain begitu, ya begitulah. Masa saya ngintertain orang, saya nganggur kan gitu. Ya. Iya. Itu awalnya begitu-begitu. Tapi akhirnya kecanduan ikut, ya, akhirnya rusak semua ya. Insya Allah kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan manfaat. Amin, amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Serem juga tuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu mengenai ya. Oh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi, dorongan yang kuat bagi sahabat beriman kalau ada yang memang ingin berubah ya, dan harus berubah karena kita harus kembali kepada fitrah kita. Kalau laki-laki ya laki-laki, wanita ya wanita, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.